di satu sisi kita berbicara yang melakukan itu adalah orang yang tidak mengenyam dunia pendidikan, tidak sibuk di dunia pekerjaan dan lain-lain. Tapi malah di sisi lain orang yang ada di dunia kampus sekalipun itu melakukan hal yang sama. Benar, ini menjadi sebuah PR saya pikir. Jadi susah itu Bima bro, ya. Begitu ya kurang lebih ya. Memang Bima itu uniknya di situ. Kembali lagi di channel saya Ristalk, di mana semua obrolan di channel ini adalah semua obrolan yang sangat berisiko, baik itu persoalan yang sangat remeh-temeh sampai hal yang sangat serius. Di hadapan saya ada salah satu senior lulusan Magister Sosiologi di Universitas 11 Maret Solo. Beliau pernah meneliti tentang resolusi konflik yang ada di Bima. Kali ini kita akan mendapat beberapa diskusi dari beliau terkait bagaimana sebenarnya cara untuk resolusi konflik yang ada di Bima. Kita akan ngalir aja Bang untuk ininya, untuk diskusinya. Silakan Bang. Oke, siap. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk teman-teman semuanya. Saya sendiri Raihan, saya dari Universitas 11 Maret. Lebih spesifiknya di sana saya mengambil jurusan sosiologi dan penelitian tentang resolusi konflik daerah Bima. Nah, kebetulan sekali ini dalam tema kali ini yang diangkat itu tentang resolusi konflik di tanah Bima. Konflik sendiri bicara sesuatu yang kompleks. Bang, sebelum masuk di bagaimana itu konflik, kebetulan kan kemarin lagi ada berita yang kita baca sama-sama bahwa sudah terjadi lagi penyerangan warga Talabiu ke desa Padolo. Iya. Itu adalah salah satu contoh yang terjadi di Bima. Di lain hal, banyak juga kejadian itu sebelumnya, misalnya kejadian Godo dengan Semili Kalampang. Ya, Dadi Bau dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh nyata tidak pernah selesai masalah konflik di Bima. Kira-kira bagaimana tanggapannya itu, Bang? Iya, kenapa konflik itu begitu kompleks? Karena yang kita tahu selama ini adalah konflik lebih dominan pada konflik yang lebih industrialistik atau yang berpatok pada teoritis Marx atau grand teori dari sosiologi dari konflik itu sendiri, yaitu Marxist dan Simmel, George Simmel. George Simmel lebih Karl Marx lebih memandang konflik itu adalah terjadi karena ada golongan yang disebut bourgeoisie yang memiliki kepemilikan terhadap barang ataupun alat. Sementara resistennya itu adalah dari kaum proletar, itu kaum buruh ya, kaum pekerja, kaum pekerja. Nah, sementara Simmel sendiri memandang bahwa konflik itu terjadi karena ada disfungsinya sebuah struktur dalam kehidupan sosial. Dan semua teoritis konflik lebih memandang bahwa di lingkungan sosial itu selalu ada konsensus dan konflik, Pak Rizmi. Itu selalu ada kesepakatan dan selalu ada konflik dimanapun ada manusia. Nah, hanya saja di sini Lévi-Strauss lebih berpandangan bahwa konflik itu memiliki fungsi yang relatif positif. Namun beberapa teori lain itu memandang bahwa konflik itu tidak harus ada di tengah masyarakat karena cenderung merenggangkan hubungan ataupun menciptakan disintegrasi. Namun dalam Lévi-Strauss sendiri memandang bahwa konflik itu adalah sebuah penguatan, sebuah nilai yang mampu menghidupkan solidaritas sosial itu sendiri. Nah, baru-baru ini kita dengar kembali terjadi itu konflik di di Talabiu dengan Padolo. Nah, ini konflik yang terjadi kesekian kali di daerah Bima. Nah, sebelumnya saya pernah meneliti tentang konflik di Desa Renda dan Desa Ngali di Kecamatan Belo di Bima juga. Konfliknya
mulai terlihat itu semenjak tahun 2000. Sehingga terakhir kali konflik itu mereda itu sekitar tahun 2012-2013. Nah, namun bukan berarti konflik antara Ngali dan Renda itu benar-benar hilang. Namun bibit-bibit konflik yang bersifatnya laten, yang belum muncul dalam bentuk yang manifest, itu masih ada dalam tekanan-tekanan sosial, lebih pada kebijakan pemerintah daerah yang bersifat menekan mungkin, ataupun langkah-langkah konkret dari pihak yudikatif, dalam hal ini kepolisian, menekan dengan cara cepat tanggap dalam menangani potensi konflik ini. Nah, dalam kasus yang terjadi ini, saya pikir tidak jauh beda dengan konflik-konflik yang terjadi di desa-desa lain. Masalahnya apa itu Bang, kira-kira masalah yang sangat mendasar yang mengakibatkan konflik di Bima itu apa? Kalau dilihat dari hal yang mendasar ataupun faktor, kita lihat ada beberapa item penting yang membuat konflik itu cenderung membias. Kalau dalam analisis teori konflik sendiri, ada yang diistilahkan dengan solidaritas sosialnya. Nah, solidaritas sosial ini dalam pandangan George Simmel, bahwa semakin kuat hubungan sebuah kelompok, maka potensi konflik itu akan mudah juga terjadi. Dalam artian, kita lihat masyarakat Bima ataupun masyarakat di pedesaan ataupun di kelurahan Bima itu masih cenderung homogen, yaitu campur masih memiliki hubungan keterkaitan kekeluargaan yang kuat, sehingga identitas dalam sebuah desa dengan desa yang lain itu mungkin ada sebuah strata yang terbentuk secara culture ataupun secara natural, yang bila kedapatan salah satu anggota keluarganya ataupun salah satu anggotanya di warga desa itu terzolimi atau merasa terpinggirkan hak-haknya, maka yang lain akan ikut terpanggil, akan merasa bahwa ini loh tanggung jawab kita, ini loh identitas kita, kita tidak boleh membiarkan masalah ini terjadi. Nah, di sisi lain juga faktor yang dominan juga itu ada kecenderungan merasa superior. Apa semua orang Bima kayak gitu ya Bang? Selalu merasa dia itu hebat, dia itu kuat, atau bagaimana? Kalau saya lihat tidak semuanya berasumsi demikian. Hanya saja Bima sendiri masih memiliki sebuah nuansa culture yang kuat, yang dalam hal ini sebenarnya ada sebuah nilai yang memudar dari tradisi Bima itu sendiri. Apa itu contohnya? Ya, yang kita tahu kan tradisi ataupun budaya Majalabodahu yang kita kenal dengan syarat dengan nilai toleransi, syarat dengan nilai solidaritas, syarat dengan nilai akhlakul karimah. Namun pada substansi penerapan sehari-hari itu pudar. Mungkin ini disebabkan oleh mengikisnya oleh sebuah perubahan sosial yang terjadi, ataupun hilangnya ketokohan dalam masyarakat yang menyebabkan tidak terkontrolnya sistem sosial yang ada. Jadi tidak ada yang dituakan dalam leher. Bukannya ada orang yang dituakan, malah dia ini Bang, malah dia yang yang mengkonsolidasi massa untuk menyerang kampung yang lain. Kan biasanya kan sepengalaman saya dan sepengetahuan saya, rata-rata begitu. Jika ada satu orang yang diganggu oleh desa tetangga misalnya, nah tetua-tetua inilah yang mengkonsolidasikan masyarakat yang ada selain dari keluarganya ya, untuk menyerang desa yang mengganggu tersebut. Nah, kira-kira pandangan Abang terkait itu kayak gimana itu? Biasanya kalau yang kita lihat dalam tradisi atau culture kebimaannya, apa yang difatwakan atau apa yang disuarakan oleh kaum tua ataupun yang dituakan, maka itulah yang akan diikuti oleh masyarakat yang lain ataupun yang istilahnya sebagai anggota masyarakatnya. Nah, ini saya pikir berlaku general, berlaku universal dalam konteks kenusantaraan. Namun dalam konteks kebimaan ini benar-benar yang tua itu adalah dijunjung tinggi terkait dengan keilmuannya, pengetahuannya, dan karismanya. Nah, di sisi lain, pada perkembangan sekarang, ketokohan yang berbasis
budaya ataupun keagamaan itu cenderung tergeserkan oleh kehadiran elitis politik ataupun tokoh politik yang cenderung membuat masyarakat, dalam animo masyarakat, bahwa yang berbau politik itu adalah berbau sementara atau ada maunya gitu. Nah, pergeseran status ataupun pengaruh dari tokoh ini menggeserkan nilai ataupun pengaruh karisma dari tokoh tetua adat ataupun tokoh agama ini. Di sisi lain juga banyak di kalangan tokoh agama ini yang ikut masuk ataupun mengambil bagian dalam dunia politik dan memudarkan keyakinan dari masyarakat itu sendiri. Nah, ketidakadaan tokoh, kehilangan ataupun pudarnya sebuah karisma ataupun pengaruh tokoh adat ataupun tokoh agama ini membuat masyarakat itu tidak terakomodir dengan baik. Saya pikir itu adalah salah satu faktor yang ikut mendominasi terjadinya konflik itu, sehingga harusnya dalam sebuah konflik, Pak Rismun ya, ada yang diistilahkan dengan mediasi ataupun mediator. Nah, salah satu unsur yang penting dalam mediator ini adalah tokoh yang netral, seorang yang berpengaruh di antara kelompok-kelompok kelompok yang bertikai itu ya. Iya, benar sekali. Nah, kehadiran kelompok mediator ini begitu menentukan dalam penyelesaian ataupun langkah arbitrase dalam penyelesaian konflik itu. Nah, sementara dalam langkah-langkah resolusi konflik ataupun penemuan kembali konflik, solusi dari sebuah konflik itu adalah ada yang diistilahkan dengan win and win solution atau solusi menang dan menang. Kalau solusi menang dan kalah, itu kecenderungan itu akan masih menyimpan bibit-bibit potensi konflik. Jadi dalam langkah penyelesaian kasus dalam pengadilan ataupun dalam kasus pidana, sebenarnya lebih mengutamakan langkah yang bersifat musyawarah mufakat yang berbasis kearifan lokal ataupun lokal wisdom. Iya, cuma kan yang jadi soal ini, hampir tidak ada konflik di Bima itu yang diselesaikan secara hukum maupun secara adat. Langsung diselesaikan dengan cara kekerasan. Iya. Darah harus dibayar dengan darah, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Rata-rata begitu. Hal-hal remeh-temeh yang terjadi, makanya saya tanya dari awal itu, Bang. Iya. Hal yang paling mendasar yang membuat orang sering berkonflik di Bima itu kenapa kan kayak gitu? Apakah memang orang Bima itu mayoritas semuanya merasa diri jago atau kayak gimana? Iya. Kalau mengarah ke sana, saya sebenarnya tidak begitu, ini secara pribadi saya tidak begitu sepakat dengan adanya karakter yang istilahnya, yang jago ataupun yang merasa sayang paling bersalah atau rata-rata orang di sana keras atau bagaimana itu, Bang, yang membuat mereka bisa merasa diri, mereka bisa membunuh orang dengan gampang, mereka bisa menyerang orang, menyerang kampung tetangga dan lain-lain, itu kenapa? Kalau untuk melihat itu, saya lebih sepakat dengan pandangan Lewis Kosser terkait dengan adanya kaum yang superordinat dan subordinasi. Yang mana katakanlah ada kampung yang memiliki track record yang kuat ataupun tokoh-tokohnya itu begitu dipandang. Nah, di situ akan muncul sebuah istilahnya, merasa superior, atau mungkin sebelumnya pernah menjagokan dalam pertempuran, perkelahian atau apa gitu kan, merasa superior. Sementara ketika pada saat itu terjadi konflik atau chaos dengan desa yang sebelumnya tidak memiliki nama ataupun yang kita tempatkan sebagai golongan yang subordinasi ini, maka akan lahir sebuah ego di situ. Seperti halnya contoh kecil, masa mereka yang nggak tahu apa-apa tentang konflik atau mereka yang lemah ini menantang kita yang basisnya kuat. Nah, kuat dalam kategori ini mungkin kekuatan politiknya ada, kekuatan ekonominya ada, atau mungkin lokasi desanya lebih strategis misalnya. Benar, atau populasi desanya lebih besar dari desa lawannya. Nah, kondisi-kondisi inilah merasa superior ini yang cenderung mendorong karena ada power yang mendominasi untuk
mempercepat munculnya sebuah konflik yang bersifat manifest. Nah, sementara di sini konflik itu kan ada yang kita kenal dengan konflik manifest dan konflik laten, Pak Rismo. Kalau dalam analisis sosial, konflik itu dalam buku Lewis Kosser, apa istilahnya? The Functional of Social Conflict. Dibagikan bahwa konflik itu adalah ada konflik kepentingan ternyata. Nah, sementara konflik itu sendiri adalah ada pergeseran kepentingan dalam kelompok ataupun individu ini. Oh, jadinya misalnya kalau di Bima itu konflik yang mulanya manifest itu kemudian berlanjut menjadi konflik laten. Bukan konflik laten sih, oke, manifest. Oh, begitu. Itu dendam pribadi ataupun dendam kelompok yang muncul dan membentuk dalam bentuk konflik yang manifest ataupun yang nampak, konflik yang terbuka. Nah, konflik yang manifest ini adalah konflik yang muncul di permukaan. Sementara latensi ini banyak faktornya, Pak Rismu. Bisa jadi mungkin merasa superior tadi, bisa jadi mungkin apa istilahnya, ada permasalahan substansi yang di dalamnya mungkin terkait dengan nilai-nilai yang dilanggar oleh nilai-nilai ya dalam sebuah culture ataupun budaya itu yang dilanggar oleh anggota kelompok lain ataupun anggota desa lain. Apa mungkin karena faktor eksternal misalnya, Bang? Misalnya dengan menjamurnya narkoba atau minuman keras yang ada di Bima, atau itu sama sekali tidak berpengaruh banyak terhadap konflik di Bima. Oh, kalau terkait dengan adanya beredarnya narkoba ataupun apa, saya tidak begitu banyak mengklaimnya. Namun yang dominan faktor konflik di Bima biasanya terjadi antara perseteruan individu ke individu yang melahirkan gerakan yang masif dari kelompoknya masing-masing. Ya, biasanya salah satu faktornya itu minum keras atau ada senggolan ketika di acara orkestra ataupun orhen kan. Ataupun di acara-acara hiburan lainnya. Nah, yang lebih dominan saya lihat itu adalah kasus perseteruan antara pemuda, individu yang melibatkan kelompok desanya masing-masing. Nah, ini kan sebuah sebuah di luar nalar kalau dipandang oleh orang lain. Lebih baik kita ngurus kepentingan masing-masing. Namun dalam teori konflik beda lagi. Ada solidaritas yang mengikat. Solidaritas kelompok. Iya, solidaritas untuk kelompok. Menjaga kelompoknya. Benar. Nah, kira-kira langkah mengantisipasi itu selain dari pihak kepolisian, pemerintah daerah, di tokoh-tokoh masyarakat sendiri kira-kira harusnya bagaimana itu, Bang? Ya, peranan untuk mengantisipasi ataupun langkah persuasif ya, langkah-langkah pencegahan bibit konflik ini, salah satunya itu adalah peranan tokoh itu. Peranan tokoh dalam membangun tali silaturahim ataupun melakukan edukasi secara tidak langsung di tengah-tengah pemuda ataupun masyarakat yang potensial ke konflik sana. Terus yang kedua, potensi-potensi konflik itu ada beberapa indikator. Salah satunya mungkin ada kasus pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku di setempat itu, atau kasus perkelahian atau kasus pidana lainnya. Katakanlah kasus yang kita lihat baru-baru ini adalah pembacokan terhadap pemuda Talabio oleh pemuda Padolo yang melahirkan gerakan masif dari pemuda Talabio hingga membakar desa itu. Kenapa kemudian itu terjadi? Nah, apa istilahnya tadi? Bibit-bibit konflik yang bersifat pidana ini harusnya, karena memang konflik di Bima ini sudah beberapa kali ya Pak Rismo, semenjak tahun 2000-an itu terjadi. Atau tentunya ini, pihak kepolisian itu tahu kalau sebenarnya konflik yang terjadi itu adalah berawal dari kasus pidana. Saya pikir itu PR bagi pihak teman-teman kepolisian untuk mengambil langkah cepat, baik langkah persuasif ataupun langkah represif untuk menyelesaikannya. Atau tidak ada kepercayaan publik misalnya, tidak ada kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah itu, atau bagaimana? Apakah pernah ada, Bang, yang terjadi di Bima itu kasus pembacokan yang berakhir di meja hukum tanpa melewati proses konflik di antara kedua kubu, dua kelompok seperti yang Abang bilang barusan? Inilah menjadi, saya katakan, sebagai PR-nya teman-teman kepolisian dalam siaga
menyelesaikan kasus-kasus ataupun potensial konflik itu. Hampir sebagian kasus penyerangan antar desa di Bima itu terjadi karena lambatnya penanganan dari pihak kepolisian. Yang itu kita tahu bahwa teman-teman kepolisian juga butuh butuh langkah-langkah yang sistematis dalam penyelesaian kasus. Katakanlah butuh laporan ataupun butuh surat penangkapan dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks katakanlah di Rendangali sendiri, kenapa kemudian tidak ada lagi konflik yang muncul atau yang bersifat manifest sampai dengan sekarang? Karena cepat tanggap dari pihak kepolisian. Kalau ada konflik ataupun ada perseteruan individu langsung ditarik. Jadi proses administrasinya belakangan. Ya. Sementara dalam kasus kasus penyerangan Kelampa ke Dadibou dulu kan masyarakat Kelampa yang menjadi korban di sini merasa dirugikan karena lambatnya prosesnya. Terkesan bahwa teman-teman kepolisian itu tidak mendalami kasus itu, tapi pada substansinya pihak kepolisian sendiri tengah melakukan pendalaman kasus. Nah, masyarakatnya tidak sabaran di sisi lain, dan sehingga mengambil langkah untuk menyelesaikan sendiri. Nah, inilah yang harusnya menjadi PR teman-teman kepolisian untuk cepat tanggap. Katakanlah bila sudah jelas ada pelaku ataupun yang dilihat sebagai penggerak massa untuk provokator, langsung ditarik, langsung diamankan. Iya, langsung diamankan. Ini untuk di sisi lain secara psikologis memuaskan pihak korban bahwa menunjukkan itu adalah sikap serius dari pihak kepolisian. Nah, ini saya pikir menjadi tugasnya pihak-pihak kepolisian ataupun yudikatif. Lebih di sini juga membutuhkan peranan dari pemerintah daerah kita. Akan untuk segera tanggap dalam menyelesaikan konflik. Jadi bukan hanya bersifat penyelesaian yang yang represif saja. Tapi ada langkah istilahnya rekonsiliasi. Nah, penyelesaian konflik itu setelah selesai redam harus ada istilahnya rekonsiliasi kembali antara dua kelompok yang berseteru itu ya. Itu melakukan terapi sosial untuk menghilangkan dampak-dampak dari sisa konflik tadi. Nah, itu kan langkah yang diambil saat konflik sudah terjadi. Nah, untuk mencegah munculnya konflik itu peran pemerintah kayak gimana itu, Bang? Nah, salah satu saya pikir itu selain dari peranan cepat tanggap dari pihak kepolisian, maka pemerintah juga perlu untuk membentuk sebuah asosiasi tokoh adat atau katakan demikian, ataupun yang dituahkan dalam sebuah desa itu untuk membangun keran komunikasi seperti muspika antar kecamatan. Nah, ketika ada bibit-bibit konflik antar kecamatan ataupun antar desa yang melibatkan kecamatan, katakan demikian. Nah, ada asosiasi tokoh ini yang akan cepat membicarakan dan menanggapi potensi konflik dan lain sebagainya ke depannya. Artinya karena konflik ini bersifat cepat dan melahirkan korban yang banyak seperti berujung pada pembunuhan, katakan demikian, atau pembakaran kampung, kan itu kan cepat biasanya, Pak Rismun, dan dampaknya itu tidak terkontrol, dampak kehancurannya. Nah, asosiasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini ataupun tokoh ini, mereka bisa mengambil langkah cepat, tepat sasarannya. Harus dibentuk sebuah lembaga adat begitu kurang lebih, Bang, ya. Oke. Terus yang selanjutnya saya pikir peranan dari pemuda sendiri. Nah, yang kita tahu konflik itu kan melibatkan aktor ataupun tokoh-tokoh dari kalangan muda biasanya. Kalangan muda ini biasanya yang baru tamatan SMA, yang mungkin belum sempat untuk langsung masuk di dunia pekerjaan atau apa, sehingga di sela-sela waktu itu mereka berekspresi ataupun beraktivitas sambil menunjukkan dirinya selayaknya psikologi anak yang sedang berkembang gitu, Pak Irma, remaja gitu. Nah, di sisi lain ini pemberdayaan yang kita lakukan terhadap pemuda itu perlu. Tapi yang terjadi di Bima itu, Bang, bukan hanya pemuda-pemuda yang belum masuk ke dunia kerja atau dunia kampus, tapi malah yang terjadi kan
di dalam kampus sekalipun terjadi pembacokan dan pembunuhan kan kayak gitu. Nah, dinamika seperti ini yang agak sangat sulit menurut saya ya. Kenapa kemudian saya angkat ini harus menjadi sebuah diskusi yang lebih serius, karena yaitu di satu sisi kita berbicara yang melakukan itu adalah orang yang tidak mengenyam dunia pendidikan, tidak sibuk di dunia pekerjaan dan lain-lain. Tapi malah di sisi lain orang yang ada di dunia kampus sekalipun itu melakukan hal yang sama. Benar, ini menjadi sebuah PR saya pikir. Jadi susah itu Bima bro, begitu ya kurang lebih ya. Memang Bima itu uniknya di situ, yang kalau kita tunjuk bahwa pelakunya itu atau aktor atau si pelaku pembacokan ataupun kriminal itu dikatakan dari yang belum sekolah ataupun yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Nah, malah kita membingungkan lagi dengan adanya kasus pembunuhan. Katakanlah kasus yang terjadi di tahun 2015 kalau nggak salah ya, pembacokan mahasiswa di STKIP salah satu kampus ya, di Bima. Ya, di salah satu kampus di STKIP Bima. Itu menarik. Namun kita tidak bisa hindari dari sebuah polarisasi penanganan konflik dalam membaca potensi-potensi konflik itu. Nah, yang nampak secara laten itu memang sulit untuk dilihat secara langsung karena sifatnya kan dendam antara individu satu dengan individu yang lain, yang kecenderungan itu adalah muncul secara agresif ketika ada kesempatan ataupun peluang untuk melakukan. Nah, saya pikir beberapa jenis konflik ini butuh perhatian serius, karena saya pikir juga pola penanganan konflik yang satu dengan konflik yang lain itu tidak dapat digeneralisasikan. Mungkin itu disebabkan oleh beda faktor pemicunya, beda karakter, beda culture yang berlaku dalam sebuah daerah. Saya pikir Bima itu agak unik dalam di Bima sendiri. Karakter tiap kampung, karakter tiap keluarga itu bisa memicu ini ya Bang ya? Iya. Oke. Mungkin ini Bang untuk saran atau masukan untuk baik itu pemerintah daerah ataupun tokoh-tokoh masyarakat dan pihak kepolisian mungkin Bang, untuk yang terakhirnya untuk saran, masukan dan lain-lain mungkin bisa disampaikan Bang. Dalam melihat kondisi ataupun bias konflik yang disebabkan oleh perseteruan antara kelompok ataupun individu ini begitu besar dan skala penghancurannya itu tinggi, kita sebaiknya cepat tanggap dalam merespon isu-isu konflik ataupun permasalahan-permasalahan yang bersifat manifest di tengah masyarakat kita. Dalam hal ini, salah satu hal yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana membangun komunikasi yang intens ataupun sebuah tindakan yang real dari pihak ataupun stakeholder yang harusnya mengambil bagian dalam setiap elemen masyarakat. Katakanlah di sini adalah pihak teman-teman yuridis ataupun kepolisian. Nah, dalam penyelesaian kasus tindak pidana, katakan demikian, harus cepat tanggap karena itu melibatkan reaksi dari massa yang besar. Kemarahan bisa memicukan reaksi kemarahan yang besar dari massa. Kalau sudah masuk kategori massa itu bahaya sudah. Nah, artinya mengesampingkan hal-hal yang bersifat administratif, mengutamakan manfaatnya untuk mencegah bias yang lebih besar. Itu cepat tanggap. Sebisa mungkin saya lebih menyarankan pihak kepolisian itu dalam menyelesaikan konflik antar desa, kata demikian, sebisa mungkin melakukan pendekatan persuasif ataupun kekeluargaan. Kalau yang bersifat penekanan ataupun yang bersifat represif dalam di bawah todongan senjata dan lain sebagainya, saya pikir itu malah akan melahirkan bibit konflik baru ya. Bisa saja itu kepercayaan antara masyarakat kepada kepolisian. Nah, sebisa mungkin pihak kepolisian cepat tanggap dan mampu menjawab sebuah pertanyaan ataupun harapan dari masyarakat itu sendiri. Nah, dalam hal pemerintah daerah, saya pikir pemerintah daerah harus lebih aktif lagi dalam menghidupkan budaya ataupun tradisi Majalah Wadahu yang memiliki nilai-nilai nuansa Islamiyah yang mengatur kehidupan sosial yang harmonis, menghargai yang lain, menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Ini saya lihat sudah kabur eksistensinya di tengah masyarakat. Saya pikir selain dari peranan tokoh ataupun tetua adat,
ada campur tangan ataupun ada partisipasi aktif dari pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal itu, local wisdom. Saya pikir itu adalah salah satu solusi terkait dengan apa istilahnya, fungsi penting ataupun peranan penting dari kehidupan nilai-nilai local wisdom itu sendiri. Oke. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah tokoh-tokoh masyarakat yang berbaur langsung di tengah masyarakat desa, katakan demikian, sebisa mungkin menciptakan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif untuk memberdayakan peranan teman-teman pemuda ini. Nah, ketika pemuda ini miskomunikasi ataupun renggang ataupun tidak saling silaturahim antar desa satu dengan desa yang lain, maka akan terjadi sebuah gap yang melahirkan sikap superior dan subordinat ini. Nah, ini yang harus kita Banyak kegiatan-kegiatan itu malah membuat konflik baru, Bang. Kayak pertandingan bola antar kampung, pulang-pulang berkelahi lagi kan? Nah, pertandingan voli antar kampung, pulang-pulang berkelahi juga. Kan kayak gitu kondisinya di Bima itu, Bang. Nah, kalau itu saya pikir itu bersifat teknis dari pengawasan dari para pihak yang penyelenggara kegiatan itu sendiri. Katakanlah ketua pemuda masing-masing dapat menyelesaikan dengan musyawarah ataupun berdiskusi apa sih kalau ada yang melanggar, oke, berikan punishment atau kartu merah ataupun discoursing permainannya ataupun apa efek jaraknya. Saya pikir harus ada sebuah impact ataupun punishment yang membuat cerah dari kelompok-kelompok ataupun tim tertentu. Katakanlah dalam permainan bola plastik gitu, Pak. Masalahnya kan kayak gitu, Bang. Oke lah dikasih kartu merah, oke lah pertandingan ditiadakan lagi. Cuma dendam antar pemain, antar kampung yang sudah terjadi itu malah tetap akan memicu konflik-konflik yang kemudian akan terus berlangsung. Tapi memang betul seperti yang Abang bilang bahwa baik itu pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat dan kepolisian itu harus cepat tanggap dalam ini, dalam menyelesaikan bibit-bibit konflik itu. Nah, satu lagi saya ingin tambahkan, kalau dalam resolusi konflik Lévis-Kosser yang diangkat oleh Margaret Poloma itu ada yang diistilahkan dengan Safeguard Value. Safeguard Value itu adalah kartu pengaman. Nah, kartu pengaman ini adalah sejenis lembaga institusi yang menangani khusus terkait dengan potensi konflik ataupun bias-bias dari konflik itu sendiri. Nah, dalam pendirian Safeguard Value ini butuh yang nama dengan KAS. KAS ini tentunya menyita yang sedikit besar. Saya pikir ini adalah butuh keseriusan dari pemerintah terkait. Cuma kan sudah ada LSM di Bima kayak Puskap misalnya, Pusat Studi Konflik Agama dan Budaya di Bima misalnya. Itu sudah dibentuk, mereka sering dapat kegiatan sosialisasi dari pemerintah. Kalau bicara KOS ini, Bang. Iya, kalau yang saya lihat, yang saya pahami tentang Safeguard Value ataupun kartu pengaman ini ada sejenis keterlibatan yang masif dari tokoh-tokoh ataupun stakeholder yang memiliki pengaruh yang kuat di tengah masyarakatnya masing-masing. Katakanlah tokoh yang berpengaruh di kecamatan ini ataupun tokoh adatnya ataupun apa, mereka harus memiliki peran aktif di dalamnya dalam menangkap isu-isu ataupun potensi-potensi konflik yang mengarah pada yang bersifat destruktif atau skala kehancuran itu lebih besar. Nah, dan hal ini juga sekaligus ada upaya untuk pemeliharaan upaya perdamaian ataupun rekonsiliasi yang bersinambung. Tidak hanya sekali ataupun selesai itu, tapi bersinambung, dia berkontinu secara terus-menerus. Atau memang tidak ada ini, Bang, tidak ada ruang-ruang aktivitas lain misalnya yang terjadi di Bima, kayak lapangan pekerjaan yang kurang, tidak ada lahan juga untuk digarap, tidak ada. Apakah itu menjadi salah satu faktor konflik itu terjadi? Kalau kita lihat di dalam polarisasi konflik, deadline waktu konflik ini, hampir yang kita lihat, katakanlah sekarang ini kan musim panen. Nah, hampir konflik antar desa itu terjadi ketika
masyarakat itu tidak memiliki aktivitas yang lain seperti selesai panen. Apa sih pekerjaan yang lain selain dari itu kan? Nah, melahirkan kekosongan aktivitas ini juga yang terus bersinambung. Katakanlah konflik di Ngali ya, yang berkembang dalam tradisi Ndempa itu kan tradisi Ndempa itu terjadi ketika menjelang musim tanam dan selesai musim panen. Nah, ini saya lihat juga beberapa desa juga terjadi begitu. Jadi begitu teman-teman, intinya di Bima itu semua orang harus beraktivitas. Di sela aktivitas tidak ada kegiatan ya perang kayak gitu ya Bang ya. Iya, lebih kurang seperti itu saya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu diskusi kita. Lain waktu kalau misalnya ada pertanyaan bisa teman-teman bertanya di kolom komentar di channel ini. Oke, siap.